kurang 11 menit. Apa dilanjut atau saya beri videonya aja terus teman-teman nanti belajar di rumah? Kalau waktunya habis. Mungkin bisa diberi video saja, Bapak. Oke. Jadi selanjutnya teman-teman, coba saya share screen yang tipologi klasen. Ini materinya teman-teman. Tipologi klasen itu merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi tiga analisa ini teman-teman saling berhubungan. Makanya kalau mau menggunakan analisa LQ lebih baik biar kompleks dan mendalam, maka menggunakan share dan tipologi klasen. Itu akan menjadi kaya pembahasan penelitian kita. Ini karakteristik tipologi klasen itu mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah ataupun nasional yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor. Itu tetap sama-sama membandingkan, cuma kita melihat kira-kira pertumbuhan ekonominya berapa persen. Sehingga nanti diklasifikasi teman-teman. Jadi tipologi klasen ini diklasifikasi. Ini masuk yang bagaimana? Nanti ada rumusnya. Hasil analisis tipologi klasen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi, pembentuk variabel regional suatu daerah. Ini ada klasifikasi teman-teman. Jadi yang namanya klasen itu berarti klasifikasi, mengelompokkan, menggolongkan. Jadi setelah dihitung angka-angkanya itu, maka kita bisa menganalisa. Itu ada 4 kuadran, teman-teman. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Ini teman-teman ya. Nah, ini sektor maju dan tumbuh pesat ini adalah kuadran 1. Sektor maju tapi tertekan ini kuadran 2. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat ini berarti kuadran 3. Sektor relatif dan tertinggal ini kuadran 4. Kuadran 1 itu apa, Pak? Merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRBG yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional. Jadi tinggal membandingkan teman-teman berapa persen laju pertumbuhannya PDRB-nya. Ini klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan B lebih besar dari G dan C lebih besar dari S. C itu apa? Yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi. Jadi kalau nggak dipraktekkan, mohon maaf baterai laptop saya ternyata habis. Ini langsung praktek aja biar nggak pusing ya teman-teman ya. Saya share screen lagi. Saya share lagi ya. Saya share screen. Jadi ini teman-teman kita lihat untuk tipologi klasen teman-teman, maka yang dipersiapkan dulu itu adalah PDRB Pekanbaru sama PDRB Riau. PDRB Pekanbaru sama Riau teman-teman. Maka ini ada 2011, 2012 sampai 2016. Maka kita akan menghitung setiap ini ya, kan ada Provinsi Riau, ada Kota Pekanbaru. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kita buatkan tabelnya di sebelah kanan gitu ya. Ada tabel laju, persen, rata-rata sama kontribusi. Ini yang laju, teman-teman. Bisa kita lihat 2013, 2014, 2015, 2016.
Karena yang dilihat itu adalah akhir tahunnya. Kalau yang laju, sedangkan yang kontribusi itu setiap 2012 ini, teman-teman, 2013 yang dianalisis dibagi awal tahun yang 2012. Ini sama juga, nanti di perhitungannya juga sama. Yang 2014 dengan 2013, yang 2015 dengan 2014, yang 2016 dengan 2015. Di rata-rata akhirnya menjadi rata-rata pertumbuhan, teman-teman. Rata-rata dari 2013 sampai 2016. Nanti tinggal ditarik aja, teman-teman. Maka ditemukan rata-rata pertumbuhannya di sini. Nah, teman-teman, bisa kita lihat ini dipersenkan ya. Ini angkanya. Ini rata-rata pertumbuhannya sudah kita peroleh, teman-teman ya. Yang berikutnya adalah kontribusi. Setelah melihat pertumbuhan, maka kontribusi. Maka kontribusi itu adalah, ya kan, 2012, karena ini satu-satu, dibagi, yang sektor pertanian dibagi jumlah total di tahun itu, teman-teman. Maka ini jadikan persen ya, 1,66%. Dikalikan 100. Dan ketemu 165,1,66%. Nilai angka di tahun 2012. Juga sama. Nanti 2013 juga sama, teman-teman. Jumlah ini sektornya dibagi jumlah total. Nanti tinggal diderek aja, semuanya sama. Sama juga, teman-teman. Tinggal rumusnya aja disamakan, dikunci gitu ya. Terus rata-ratanya juga sama. 2012 diderek average-nya 2012 sampai 2016. Maka rata-ratanya bisa diketahui di situ ada 1,64%. Tinggal diderek ke bawah, teman-teman. Kalau Excel, teman insya Allah lebih paham. Itu hasilnya seperti ini. Yang PDRB Riau juga sama. Perlakuannya juga sama, teman-teman. 2013 dengan 2012, ya kan? Ya, yang akhir tahun dikurangi yang tahun sebelumnya. Terus dibagi. Teman-teman, nilainya sama. Bisa diketahui. Ini juga rata-rata sama dengan proses yang Pekanbaru tadi. Bisa kita lihat sama-sama. Ini tinggal keluar seperti ini. Yang kontribusi juga sama, teman-teman ya. Dengan yang Pekanbaru tadi. Yang 2012 dibagi jumlah. Dimulai jumlah total di tahun itu. Ini dibuat persen, teman-teman. Di dolar biar tetap karena jumlahnya sama gitu ya. 2012-nya, 2013-nya juga sama. Dan seterusnya. Rata-ratanya average antara 2012 sampai 2016. Ini juga sama, teman-teman. Jadi tinggal disamakan. Rata-rata. Itu rata-rata dari 2012, 13, 14, 15, 16. Teman-teman, tinggal disamakan rumusnya. Maka hasil dari Pekanbaru sama Riau juga sudah kita hitung bersama-sama. Kita masukkan teman-teman ini yang namanya klasen seperti ini. Ada Provinsi Riau yang sama-sama ada rata-rata pertumbuhan, ada rata-rata distribusi.
Yang Pekanbaru juga sama. Coba kita masukkan ya, yang Provinsi Riau. Rata-rata pertumbuhannya di copy, dipindahkan ke rata-rata pertumbuhan yang di Provinsi Riau. Terus yang distribusi kita ambil juga, ambil lagi di Riau, kita ambil rata-rata yang kontribusinya teman-teman, tinggal di copy paste aja, terus dipindahkan. Nah, begitupun juga Pekanbaru teman-teman, kota Pekanbaru juga sama. Kita ke PDRB Pekanbaru yang sudah dihitung, rata-rata pertumbuhannya kita copy, ya kan? Terus kita samakan ke bawah di copy paste juga sama yang distribusi pertumbuhan. Kontribusinya bagaimana? Situlah. Ini membandingkan, teman-teman. Ini membandingkan, dimasukkan ke 4 kuadran ini. Ada sektor maju dan seterusnya. Ada GI-nya lebih besar apabila lebih besar daripada yang di atasnya. Di GI itu rata-rata pertumbuhan teman-teman ya, yang GI. G-nya itu rata-rata pertumbuhan provinsi, rata-rata pertumbuhan kota dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan provinsi. Coba kita lihat 0,13 rata-ratanya itu ternyata GI lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan Provinsi Riau. Berarti masuk kategori, kita lihat SI-nya. SI-nya gimana? Ternyata lebih besar yang provinsi. Berarti masuk kuadran yang ketiga, teman-teman. Berarti masuk kepada sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Ini pas waktu buat videonya salah, seharusnya masuk kuadran 3 ya. Tapi ini ditulis 2, teman-teman. Ini kuadran harusnya. Terus seterusnya seperti itu, kita analisa lagi. Coba yang kedua misalnya. 0,14 dibandingkan dengan minus 0,64. Berarti masuk kuadran yang GI lebih besar daripada G. Sektoral kota lebih besar daripada pertumbuhan provinsi. Berarti sama, yang juga sama. Karena persennya juga lebih besar, ternyata lebih besar yang provinsi. Lihat ya, teman-teman. Ini lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan provinsi. Berarti masuk pada kuadran yang ketiga. Karena rata-rata distribusinya juga lebih besar, ternyata lebih besar yang provinsi. Nah, ternyata yang ketiga, teman-teman, masuk kepada kuadran yang 2, yang sektor maju tapi tertekan. Karena apa? G-nya lebih kecil daripada yang provinsi. Jadi tipologi klasen ini seperti ini, mengkategorisnya, mengklasifikasikan, sehingga masuk kepada kuadran yang mana, teman-teman. Ini coba kita lihat lagi, teman-teman. Bisa kita lihat rata-rata pertumbuhan kota dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan provinsi. Distribusi kota dibandingkan dengan distribusi provinsi. Seterusnya. Sehingga apabila ini GI-nya lebih besar daripada pertumbuhan di provinsi, maka masuk pada kuadran yang sebelah kiri sini. Tetapi ternyata kontribusinya ternyata tidak lebih besar yang kota, gitu ya. Maka masuk pada sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Jadi menganalisanya seperti itu. Nanti videonya ini saya kirim ke panitia untuk teman-teman bisa praktek sendiri di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini coba kita lihat materinya. Oke.